Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang spektroskopi bintang. Apa itu spektroskopi bintang? Jadi spektroskopi bintang di sini kita akan mempelajari spektrum yang dipancarkan oleh bintang. Nah, seperti yang kita ketahui, spektrum radiasi gelombang elektromagnetik sendiri itu rentangnya spektrumnya itu dari gelombang radio ke sinar gamma. Nah, ini kalau kita urutkan dari panjang gelombangnya. Jadi dari panjang gelombang paling besar ya, panjang gelombang paling besar ke panjang gelombang yang paling kecil. Ada gelombang radio, mikro, infrared, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Atau kalau semisal kita urutkan dari frekuensinya ya. Jadi kalau kita urutkan dari frekuensi yang paling kecil ke frekuensi yang paling besar. Jadi kebalikannya ya, kalau ini itu gelombang radio ke sinar gamma, itu kalau kita urutkan dari panjang gelombang yang paling besar ke yang paling kecil. Atau ini urutan dari frekuensi yang paling kecil ke frekuensi yang paling besar. Karena kan rumus yang kita punya ya untuk foton atau gelombang elektromagnetik E sama dengan H kalikan F. F sendiri ya, jadi frekuensi itu sebanding dengan energi. Sedangkan F sendiri itu C per lambda. Jadi F itu terbalik dengan lambda. Nah, sedangkan energi sendiri itu sebanding dengan suhu. Jadi dari urutan gelombang radio ke sinar gamma itu merupakan panjang gelombang yang paling besar ke panjang gelombang yang paling kecil, atau urutan dari dari frekuensi yang paling kecil ke frekuensi yang paling besar. Berarti frekuensi yang paling besar adalah sinar gamma. Nah, sedangkan frekuensi sendiri itu kan sebanding dengan energi. Jadi dari radio ke sinar gamma itu energi sinar gamma itu yang paling besar. Nah, sedangkan energi itu sebanding dengan suhu ya, suhu pangkat 4. Jadi semakin ke sini ya sinar gamma, kalau misalnya yang dipancarkan itu sinar gamma, maka suhunya itu akan semakin tinggi. Nah, dasarnya apa? Dasarnya kalau kita bisa menyimpulkan hal seperti ini itu dari eksperimen radiasi benda hitam ya. Jadi dari radiasi benda hitam di sini nanti kita dapatkan dua hukum, yaitu hukum Stefan-Boltzmann dan hukum pergeseran Wien. Nah, dua hukum ini sering kita pakai untuk menentukan suhu bintang. Jadi radiasi benda hitam di sini itu bukan tentang benda yang berwarna hitam kemudian dia memancarkan radiasi, itu bukan ya. Jadi radiasi benda hitam itu ilustrasinya seperti ini. Kalau semisal Anda pernah memanaskan besi, ya setelah dipanaskan itu kan lama kelamaan warnanya akan memerah. Kemudian kalau kita panaskan terus menerus sampai suhunya itu semakin tinggi, maka warnanya itu dari merah ya, kemudian ke kuning ya, kemudian bisa ke biru-biruan. Atau kalau semisal Anda pernah melihat pernah masak kan pastinya ya. Jadi kalau kita pakai kompor itu kan pernah ada iklan ya, kompor kuantum kayak gitu. Jadi warna apinya itu tidak lagi merah tetapi warnanya biru gitu. Kenapa yang kita pilih warnanya biru? Karena kan kalau dari segi spektrumnya itu kan spektrum warna merah dan warna biru itu kan energinya, suhunya itu lebih lebih panas ya, lebih tinggi yang warna biru. Jadi kalau misalnya kita masak pakai warna biru itu kan kemungkinan besar matangnya lebih cepat gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, ini jadi ini kan gambaran tentang eksperimen radiasi benda hitam ya. Jadi gambarannya kalau semisal benda itu kita pijarkan atau kita panaskan ya pada suhu tertentu, maka dia akan memancarkan semua spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi semua spektrum. Jadi dia memancarkan dari yang radio, gelombang spektrum radio sampai dengan sinar gamma. Hanya saja intensitas yang dipancarkan itu beda-beda. Ya, ketika dia dipancarkan pada suhu T itu misalkan intensitas gelombang radionya berapa? Oh, mungkin kecil sekali, hampir nol kayak gitu ya. Kemudian ya, jadi di sini dibuatkan pada suatu celah. Kemudian di sini itu ada prisma ya. Fungsi prisma di sini untuk menguraikan spektrum terutama untuk cahaya tampak ya. Biasanya kan kalau kita uraikan prisma itu nanti di sini akan muncul Mechiku Hibiningu ya, spektrum Mechiku Hibiningu. Jadi muncul spektrum cahaya tampak seperti tadi itu ya, cahaya tampak Mechiku Hibiningu. Kemudian di sini dipasang detektor. Nah, gunanya detektor itu untuk mengetahui ya, untuk mendeteksi bahwa spektrum misalnya yang warna merah itu intensitasnya berapa, warna kuning intensitasnya berapa, atau intensitas sendiri itu kan sebanding dengan energi ya. Jadi yang warna merah itu energinya berapa, kemudian yang warna biru itu energinya berapa ya. Kemudian dari sini ya, dari data yang diperoleh nanti kita dapatkan kurva ya. Jadi nanti kita dapatkan sebuah kurva. Kurva di sini misalkan ya dari 3500 Kelvin, kalau misalnya bendanya itu kita
kita panaskan sampai 3500 Kelvin, maka titik maksimumnya ini ya, jadi panjang gelombang yang mempunyai energi paling maksimum atau intensitas paling maksimum itu di sekitar sini. Kemudian kalau suhunya kita naikkan lagi 4000, 4500 sampai 5000, 5500, maka titik maksimumnya, titik puncaknya itu akan semakin bergeser ke arah kiri ya. Jadi panjang gelombang yang mempunyai peluang paling maksimum itu akan semakin ke arah kiri. Panjang gelombangnya itu akan semakin kecil. Jadi semakin kita naikkan suhunya, lambda maksimum itu bukan berarti lambda yang paling maksimum ya, tetapi lambda yang mempunyai intensitas atau energi paling maksimum, atau lambda yang menunjukkan titik puncak ini. Jadi lambda maksimum bukan yang ada di sini ya, bukan. Kalau di sini ya rentang lambda itu ya dari 0 sampai dengan tak hingga ya, tapi kan di sini itu lambda maksimum itu lambda yang menunjukkan puncak paling maksimum ini ya. Nah, setelah kita ambil data ya, setup eksperimen, ambil data, kita plot datanya, kemudian dari data ini ya. Jadi dari data ini kita dapatkan dua buah hukum ya. Jadi dari hasil eksperimen ya, biasanya kalau dari hasil eksperimen itu Anda ini kan disuruh menganalisa ya, hasil eksperimen disuruh menganalisa, kemudian kita bandingkan dengan teori yang ada gitu. Nah, jadi yang pertama, hasil kesimpulan dari eksperimen tersebut diperoleh dua hukum. Hukum yang pertama itu hukum Stefan-Boltzmann. Jadi I lambda itu sama dengan C sigma T pangkat 4. Atau I sendiri itu kan dia sebanding dengan energi ya. Jadi E itu sama dengan sigma T pangkat 4. Nah, ini ya. Kemudian dengan sigma itu adalah konstanta Boltzmann. Nah, sedangkan hukum yang kedua itu hukum pergeseran Wien. Jadi kan tadi semakin suhunya kita naikkan, lambda maksimumnya itu semakin kecil. Nah, ternyata lambda maksimum, ketika lambda maksimum ya kita kalikan dengan suhunya, itu selalu diperoleh suatu konstanta, yaitu 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Jadi kalau semisal suhunya itu kita naikkan, maka panjang gelombangnya itu akan semakin bergeser ke arah kiri, semakin kecil. Nah, kalau misalnya suhunya itu kita turunkan, maka panjang gelombang maksimumnya itu dia akan semakin bergeser ke arah kanan atau semakin besar. Nah, perkaliannya itu selalu konstan, yaitu 2,8 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Nah, dari sini ya, jadi dari hukum pergeseran Wien itu kita bisa mengetahui, jadi kan bintang itu kan memancarkan spektrum ya, kemudian dari situ kita tahu, oh ini panjang gelombangnya berapa, kemudian diplot. Nah, setelah diplot kita bisa tahu suhu dari bintang. Nah, kalau kita sudah tahu suhu dari bintang, nanti kita bisa tahu energi yang dipancarkan oleh bintang tersebut. Jadi kita menggunakan hukum pergeseran Wien dan hukum Stefan-Boltzmann. Ya. Kemudian contohnya ya, contohnya misalkan ini solar spektrograph. Jadi ini adalah spektrum yang dipancarkan oleh matahari kita. Ya, matahari kita, bintang, salah satu contoh bintang itu kan matahari kita. Matahari kita itu kan contoh bintang ya. Jadi kalau misalkan spektrumnya itu seperti ini, spektrum yang dipancarkan. Ini kan ada Meiji-ku Hibinimu ya, Meiji-ku Hibinimu. Kemudian di sini itu ada, ternyata spektrumnya itu enggak kontinu mulus, sangat mulus kontinu itu tidak. Jadi kan sebenarnya kan kayak gini ya, spektrum seperti ini kan kita sering melihat di kehidupan kita sehari-hari. Misalkan ketika saya sering melakukannya ya dulu waktu masih sekolah itu. Jadi kalau semisal Anda paling enggak punya ballpoint itu ya, yang warnanya agak bening itu kan, kemudian ada kayak semacam membentuk lekukan-lekukan itu kan, kalau misalnya kita lihat itu kan pasti akan membentuk seperti ada warna pelangi itu ya, Meiji-ku Hibinimu. Atau misalkan kalau Anda lihat Upin Ipin ya, karena saya sering nemenin anak saya nonton lihat ini ya, Upin Ipin. Kalau semisal Anda meniupkan gelembung sabun itu ya, gelembung sabun itu kan jadi kan sinar matahari mengenai gelembung sabun itu nanti kan muncul pola seperti pelangi gitu ya. Jadi Meiji-ku Hibinimu. Kemudian bisa juga misalkan kita punya VCD itu ya, VCD itu kalau misalnya kita lihat yang warna putih itu ya, nanti akan terbentuk pola Meiji-ku Hibinimu. Jadi intinya kalau semisal Anda punya prisma ya, jadi sinar matahari melewati prisma nanti akan diuraikan muncul spektrum Meiji-ku Hibinimu. Nah, ternyata spektrum yang diuraikan itu ya melalui prisma itu
tidak benar-benar kontinu, maksudnya tidak yang mulus magic winning itu tidak, tetapi muncul garis-garis seperti ini. Jadi ini kan banyak sekali garis-garis ya. Jadi pada tahun 1814 Fraunhofer itu memetakan sejumlah garis-garis gelap dalam spektrum matahari jika cahayanya itu dilewatkan pada suatu prisma. Nah, garis-garis gelap ini disebut sebagai garis-garis Fraunhofer. Nah, ini muncul pertanyaan, kok bisa muncul garis-garis ini? Apakah garis-garis ini menandakan sesuatu gitu ya? Apakah garis ini cuma kebetulan atau memang ada suatu polanya? Ya, jadi kenapa kok muncul garis-garis hitam seperti ini? Nah, apakah spektrum seperti ini ya, muncul garis-garis hitam seperti ini itu juga dialami oleh bintang-bintang yang lain gitu. Nah, untuk menjawab dari kenapa bisa muncul seperti itu ya, jadi kita bisa pakai hukum Kirchhoff tentang spektrum. Jadi apabila suatu benda ya, bisa cair, gas ya, bertekanan tinggi dipijarkan, kemudian benda tersebut akan memancarkan energi dengan spektrum pada semua panjang gelombang. Jadi intinya kalau semisal Anda punya benda bertekanan tinggi ya, dipijarkan, maka benda tersebut akan memancarkan semua spektrum panjang gelombang yang ada. Ya, bentuknya itu misalnya seperti ini. Ya, contohnya ya misalkan ya matahari kita lewatkan pada prisma, nanti dia akan memancarkan spektrum yang kontinu, magic winning. Ini mulus ya, ada semua ya. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf ini ya, hukum yang kedua. Jadi kalau semisal Anda punya gas ya bertekanan rendah, kemudian Anda pijarkan, kemudian gas tersebut kan akan memancarkan spektrum gelombang elektromagnetik. Hanya saja ya, spektrum yang dipancarkan itu tidak semuanya dipancarkan ya. Jadi spektrum yang dipancarkan itu berupa garis-garis terang. Ini yang disebut sebagai garis emisi. Jadi kalau semisal ada gas yang bertekanan rendah, kita pijarkan, kita panaskan, kemudian kita lewatkan pada prisma, maka akan terbentuk spektrum ini ya, garis emisi. Jadi kalau tadi itu misalkan matahari kita lewatkan pada prisma, nanti dia akan seperti kontinu ya. Ini sebenarnya bukan matahari juga ya. Misalkan ya kalau di sini itu digambarkan bola lampu ya. Jadi akan membentuk spektrum kontinu. Nah, kalau misalnya gas yang bertekanan rendah, nanti akan muncul garis spektrum emisi. Jadi nggak semuanya. Jadi yang dipancarkan itu cuma yang garis yang ini saja. Merah, kuning gitu ya. Kemudian ini biru. Nah, yang daerah sini misalkan, yang daerah sini tuh nggak dipancarkan, jadi hitam. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga, jadi bila seberkas cahaya putih dengan spektrum kontinu dilewatkan melalui gas yang dingin dan bertekanan rendah, maka gas tersebut akan menyerap cahaya tadi pada warna atau panjang gelombang tertentu. Akibatnya akan diperoleh spektrum kontinu yang berasal dari cahaya putih yang diselingi oleh garis-garis gelap yang disebut sebagai garis absorpsi. Nah, sekarang kalau semisal benda yang kita pijarkan itu kita lewatkan pada gas yang bertekanan rendah, kemudian kita lewatkan pada prisma, jadi ini kayak semacam kombinasi hukum yang pertama dan hukum yang kedua, maka spektrum yang terlihat itu ya, jadi kontribusi dari berkas cahaya yang putih tadi itu berupa spektrum kontinu. Kemudian karena ya spektrum yang kontinu ini kita lewatkan pada suatu gas, maka yang ini misalnya yang warna merah ini ya, yang warna merah itu kan daerah sini. Ini saya ganti warna hitam ya. Jadi kan misalkan ini yang warna merah ini ya, yang warna merah kan sebelah sini. Ini diserap ini. Ya, yang warna merah diserap oleh gas. Kemudian yang warna kuning diserap oleh gas. Ya. Kemudian yang ini ya, yang ini juga diserap oleh gas. Jadi ini diserap. Sehingga yang muncul ya seperti ini. Ini disebut sebagai spektrum garis absorpsi. Jadi untuk menjelaskan kenapa spektrum matahari itu tidak benar-benar kontinu. Mungkin kalau dilihat secara sekilas itu bentuknya kontinu ya. Tetapi kalau misalnya diteliti, diamati lebih dalam lagi, ternyata nggak benar-benar kontinu. Jadi ada garis-garis hitamnya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu ya? Ternyata karena ada ini ya penjelasannya, karena itu merupakan spektrum dari absorpsi ya, garis absorpsi. Jadi karena cahaya matahari itu sudah melewati, bukan cahaya matahari ya, jadi energi. Kenapa matahari itu bisa memancarkan cahaya? Karena kan di dalam inti matahari itu kan terjadi reaksi fusi, penggabungan 4 hidrogen menjadi 1 helium,
sehingga di situ kan terproduksi energi yang sangat besar sekali. Semakin besar energinya itu kan berarti kan dia akan memancarkan semakin besar suhunya ya. Nah, suhu yang dipancarkan itu kan sudah melewati beberapa bagian dari matahari ya. Jadi suhunya itu, energinya itu sudah melewati beberapa bagian dari matahari. Kita belum membahas tentang bagian dari matahari ya. Nah, ketika melewati bagian-bagian matahari ya, misalkan dia melewati hidrogen, melewati helium dan lain-lain, maka kan spektrumnya itu kan akan diserap ya oleh gas-gas yang dilewati. Nah, sehingga bentuknya itu adalah seperti ini. Nah, ternyata ya, garis emisi atau garis absorpsi ini dimiliki oleh semua unsur ya. Jadi semua unsur kimia itu memiliki garis emisi yang berbeda. Jadi garis emisi seperti halnya sidik jari bagi kita atau barcode gitu ya. Jadi kalau misalkan contohnya, nah kalau misalnya hidrogen ya, jadi kalau semisal Anda mau nemui garis absorpsi seperti ini atau garis emisi seperti ini, kita bisa tahu, oh ini punyanya hidrogen. Jadi ini kayak semacam barcode itu ya. Kalau misalnya barcode-nya seperti ini, oh ini menandakan hidrogen gitu. Kemudian kalau semisal sodium itu bentuknya garis emisinya seperti ini, hidrogen ini ya. Kemudian kalsium, ada magnesium, ada neon. Jadi masing-masing unsur itu mempunyai garis emisi yang berbeda. Jadi garis emisi itu semacam barcode. Jadi kenapa kita bisa tahu kalau di matahari itu ada hidrogen, ada helium? Ya karena dari spektrum emisi ini itu ya. Jadi dari matahari itu nanti kita bisa tahu, oh iya ini yang dipancarkan apa saja. Oh berarti di sana itu ada hidrogen, ada helium gitu. Jadi kita nggak datang langsung ke sana kemudian kita belah-belah, oh di sini ada hidrogen, ini ada helium, itu enggak ya. Tetapi kita bisa mengetahui struktur dari matahari atau bintang itu melalui spektrum yang dipancarkan ya, gitu. Nah, hubungannya ya, jadi ini karena saya ambil dari model atom Bohr nih ya. Jadi dari spektrum emisi ini ya. Jadi spektrum emisi ini sebenarnya dijelaskan oleh model atom Bohr ya. Jadi kenapa bisa muncul spektrum emisi? Ini perhitungan ini diperoleh dengan menganalisa ya, analisa menggunakan model atom Bohr. Jadi diperoleh rumus lambda sama dengan 1/r tak hingga n1 kuadrat minus n2 kuadrat per n2 kuadrat per n1 kuadrat. Nah, dengan r di sini adalah tetapan Rydberg. Jadi garis emisi pada atom hidrogen itu ada aturannya ya. Jadi ada aturannya, kok bisa tadi itu kan garisnya itu barcode-nya kok bisa bentuknya seperti itu gitu ya. Jadi ada aturannya. Jika N2 itu sama dengan 1, N1 itu maka dia lebih besar daripada 1 ya, 2, 3, 4. Nah, ini disebut sebagai deret Lyman. Jadi kalau semisal ini keadaan tingkat energi ya. Jadi N dengan 1, N2-nya kalau semisal 1, maka N1-nya itu kalau enggak 2, 3 ya 4. Jadi di sini deret Lyman itu menunjukkan bahwa ini ya. Jadi ada deeksitasi, kayaknya seperti deeksitasi ya. Kalau dari N1 ke N2 itu kan eksitasi, ini deeksitasi ya. Jadi dari tingkat keadaan energi yang kedua ke 1, 3 ke 1, 4 ke 1, 5 ke 1, 6 ke 1 dan seterusnya ke 1. Nanti di sini akan membentuk deret Lyman. Nah, kalau semisal N2-nya itu sama dengan 2, maka N1-nya itu 3, 4, 5 ya. Jadi kalau semisal ini dari 2 ini ya. Jadi ini 3 ke 2, 4 ke 2, 5 ke 2, 6 ke 2 sampai seterusnya, ini disebut sebagai deret Balmer dan seterusnya. Jadi penjelasan tentang kenapa hidrogen itu mempunyai spektrum garis emisi yang sedemikian rupa itu ada aturannya ya. Aturannya itu di sini kita pakai rumus lambda sama dengan 1/r tak hingga n1 kuadrat minus n2 kuadrat per n2 kuadrat n1 kuadrat, dengan r di sini adalah tetapan Rydberg. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi karena bintang itu kan dia memancarkan spektrum ya. Spektrum di sini itu kan yang bisa kita lihat secara langsung itu kan mungkin dari warnanya ya, spektrum warnanya, kemudian dari suhunya. Nah, di sini ada klasifikasi bintang. Jadi dari situ kita bisa mengklasifikasikan bintang. Jadi pada 1863 seorang astronom Jesuit, jadi Jesuit itu adalah salah satu ordo gereja Katolik ya, bernama Angelo Secchi, nggak tahu ini bacanya gimana ya. Dia menyelidiki 4000 spektrum bintang.
menggunakan prisma objektif dan mengamatinya itu menggunakan mata. Jadi pakai mata ya. Nah, Secchi ini dari pengamatannya itu mengelompokkan spektrum bintang itu dalam 4 golongan ya. Jadi ada tipe 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu kalau misalnya bintangnya itu warnanya putih gitu ya. Tipe 2 itu bintangnya kalau warnanya kuning. Kemudian tipe 3 itu warnanya kalau merah. Kemudian tipe yang keempat itu kalau semisal bintangnya itu agak aneh gitu, warnanya mungkin agak aneh, itu dia dikelompokkan ke tipe 4. Jadi ini masih pengamatan menggunakan mata ya. Kemudian perkembangan setelah menggunakan fotografi ya, tahun 1885 Pickering, nggak tahu ini bacanya gimana ya, Edward Charles Pickering menyelidiki spektrum bintang ya menggunakan prisma objektif tetapi secara fotografi di Observatorium Harvard. Kemudian oleh para asistennya ya, ada Williamina ya, kemudian Cannon, ada Maury, kemudian ada Leavitt, itu mengklasifikasikan 400.000 bintang. Ya, klasifikasinya itu dibuat dalam katalog Henry Draper. Jadi ini nama katalognya. Henry Draper itu penyandang dananya ya, dia seorang astronom. Nah, klasifikasinya itu disebut sebagai klasifikasi Harvard. Nah, klasifikasinya itu ada kelas O, B, A, F, G, K, M. Biasanya dikenal dengan Oh Be a Fine Girl, Kiss Me. Ini untuk memudahkan kita menghafalkan ya. Jadi kelas O, B, A, F, G, K, M ya, Kiss Me ya, gitu. Jadi nanti di sini kelas O itu ini dari suhunya ya, biru ya warnanya. Kalau dari warnanya nanti biru, ada biru putih, kuning putih, kuning, jingga, merah. Ini masanya, ini radiusnya, ini luminositasnya, ini garis-garis hidrogennya. Atau kalau semisal dilihat dari ini ya, jadi ini kelas O spektrumnya ya, spektrum dari kelas O itu seperti ini ya, spektrumnya seperti itu, suhunya itu lebih dari 25.000 Kelvin. Nah, biasanya contohnya adalah Zeta Puppis, contoh bintangnya. Kemudian kelas B itu yang ini ya, kelas B itu yang ini spektrumnya seperti ini. Suhunya sekitar 11.000 sampai 25.000 Kelvin. Contohnya ada Rigel dan Spica. Kemudian kelas A, OBE ya, kelas A itu 7.500 sampai 11.000 Kelvin. Contohnya Vega Sirius. Kemudian Fine, suhunya 6.000 sampai 7.500 Kelvin. Contohnya Canopus sama Procyon. Kemudian untuk G, kelas G, suhunya 5.000 sampai 6.000 Kelvin. Contohnya matahari. Jadi matahari kita itu termasuk kelas G ya. Sebenarnya di dalam kelas itu ada sub kelas lagi ya. Jadi makanya di sini ada G5, II 3 ya, 53 ya, K4 3 ini ya. Jadi sebenarnya di kelas G sendiri nanti ada sub-subnya lagi. Nah, matahari kita itu termasuk kelas G ya, karena suhu matahari kita itu kan 5.700 Kelvin. Kok bisa tahu suhunya segitu? Ya karena kita tadi kan mengamati spektrumnya, kemudian kita plot. Nah, setelah kita plot ya, kita menggunakan hukum Stefan Boltzmann dan hukum pergeseran Wien ya. Setelah kita plot kurvanya ya, kemudian kita kita cari ya lambda maksimumnya itu berapa ya, lambda M nya berapa, kita masukkan ke rumus pergeseran Wien, kita dapatkan suhunya. Jadi suhu matahari itu ngukurnya nggak pakai termometer ke sana ya nggak mampu termometernya, apalagi di sini kan sampai 5.000 gitu kan, nggak ada termometer yang bisa ngukur sampai 5.000 sekian. Jadi kalau untuk yang seperti itu kita nggak pakai alat, tetapi kita menggunakan fisika, makanya ini disebut sebagai astrofisika ya meskipun ini juga overlapping dengan astronomi ya. Kemudian untuk yang kelas K itu 3.500 sampai 5.000 Kelvin. Contohnya Alpha Centauri B, Arcturus, Aldebaran ini kayaknya sekarang lagi ngehits ya sinetronnya. Ini adalah nama bintang. Kemudian kelas M nih, kelas M ini ada MO3, ada M64, M65 ya. Jadi ini lebih rendah dari 3.500 Kelvin. Contohnya Proxima Centauri, Antares, Betelgeuse. Itu ya.
Itu klasifikasi bintang berdasarkan spektrumnya. Nah, sekarang ada lagi spektrum klasifikasi Yerkes. Kalau tadi berdasarkan spektrumnya disebut sebagai klasifikasi Harvard ya. Jadi ada Oh Be a Fine Girl Kiss Me ya. Itu kelasnya. Nah, sekarang ada klasifikasi lagi. Namanya klasifikasi Yerkes atau klasifikasi berdasarkan luminositasnya. Jadi pada tahun 1943, William Wilson Morgan, Philip Sekenan, Edith Kellman ya dari Observatorium Yerkes itu mengklasifikasikan bintang berdasarkan luminositasnya. Jadi ada hyperraksasa, maharaksasa ya. Ada maharaksasa yang terang, ada maharaksasa yang sangat terang, kurang terang gitu. Kemudian ada yang terang, raksasa, subraksasa, deret utama atau katai atau main square ya, subkatai, ada katai putih dan lain-lain. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang diagram Hertzsprung-Russell ya. Nanti ini diagram di sini itu sudah mewakili, jadi ini kombinasi dari klasifikasi bintang berdasarkan spektrumnya, suhunya, kemudian atau luminositasnya dan magnitudonya.